Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Frantia Herlianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kromosom dan DNA. Sebelum itu, ada yang tahu nggak apa itu kromosom? Ya benar, kromosom adalah benang-benang halus yang berfungsi untuk membawa informasi genetis pada keturunan. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom memiliki bentuk yang beragam, yaitu metasentris, submetasentris, aksosentris, dan telosentris. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang bentuk-bentuk kromosom, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kromosom. Struktur kromosom terdiri dari dua, yaitu lengan dan sentromer. Lengan mengandung kromonema atau kromatid, sedangkan sentromer yang berbentuk bulat tidak mengandung DNA. Bentuk kromosom yang pertama yaitu metasentrik. Metasentrik adalah tipe kromosom yang memiliki sentrosom tepat di tengah kedua lengan kromonema, sehingga kedua lengan kromonema atau kromatid sama panjangnya dan membentuk huruf V. Yang kedua yaitu submetasentrik. Submetasentrik adalah tipe kromosom dengan sentrosom yang berada lebih dekat dengan salah satu lengan. Nah, bisa dilihat pada gambar bahwa salah satu lengan kromosom sedikit lebih panjang dibanding dengan lengan satunya. Yang ketiga yaitu akrosentrik. Bentuk kromosom akrosentrik ini memiliki sentromer yang sangat menjauhi tengah, sehingga salah satu lengan kromatidnya sangat pendek dan hampir tidak terlihat. Yang keempat yaitu telosentrik. Bentuk telosentrik adalah bentuk kromosom yang letak sentromernya berada di ujung kromosom. Selanjutnya, satu jenis kromosom mengandung ribuan gen, contohnya pada manusia. Berdasarkan Human Genome Project, kromosom pada manusia tersusun oleh 3141 gen. Nah, dari gambar di samping ini dapat dilihat bahwa bentuk pengemasan molekul DNA dengan protein yaitu histon membentuk nukleosom hingga memadat membentuk solenoid. Lalu, solenoid ini memadat hingga membentuk kromosom. Kromosom pada manusia dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kromosom autosomal, yaitu kromosom yang tidak ada hubungannya dengan penentuan jenis kelamin. Dan yang kedua, kromosom gonosom atau kromosom kelamin, yaitu jenis kromosom yang terlibat dalam penentuan jenis kelamin serta pengembangan karakteristik seksual. Selanjutnya, penjelasan materi tentang DNA akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Zakiatul Fabriani, NIM 22210108009. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNA. Apa sih DNA itu? DNA adalah suatu sinyal kimia yang sangat penting bagi makhluk hidup. Tugas utama DNA itu adalah membawa suatu materi genetika dari suatu generasi ke generasi berikutnya. DNA ini makromolekul yang letaknya ada di dalam inti sel. DNA ini menyimpan semua informasi genetika atau sifat genetika yang dapat diturunkan dari kedua orang tua kepada sang anak. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kemiripan pada tinggi badan, raut wajah, dan pada rambut kedua orang tua kepada sang anak. Bentuk dari DNA ini seperti dua rantai polinukleotida yang berbentuk dua heliks yang sangat panjang dan melilit mengelilingi dua sumbu yang sama. Dan dua sumbu ini, seperti gambar ini, berlawanan. DNA ketika berpelin kemudian akan memapat dan kemudian akan membentuk suatu struktur. Nah, struktur ini yang akan dinamakan sebagai kromosom. Kromosom ini letaknya ada di dalam inti sel. Jadi, bisa dibayangkan di dalam tubuh makhluk hidup terdapat berbagai jenis sel yang sangat berbeda-beda jenisnya. Jadi, di dalam tubuh makhluk hidup terdapat DNA yang jenisnya itu berbeda-beda. Nah, DNA ini tersusun dari 3 komponen, yaitu 1. Gugus fosfat, 2. Gula deoksiribosa, 3. Basa nitrogen. Gugus fosfat ini letaknya ada di bagian luar DNA, sedangkan gula deoksiribosa ini
memiliki atom C sebanyak 5 buah yang disebut sebagai gula pentosa. Dan basa nukleotida atau basa nitrogen ini kadang ada yang menyebut sebagai purin dan kadang ada yang menyebut sebagai pirimidin. Purin ini terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin ini terdiri dari timin dan sitosin. Dalam membentuk suatu struktur DNA ini, purin selalu berpasangan dengan pirimidin, yang mana adenin selalu berikatan dengan timin yang dihubungkan dengan 2 hidrogen, sedangkan guanin selalu berikatan dengan sitosin yang dibantu dengan 3 ikatan hidrogen. Karena di dalam DNA ini tersusun dari berbagai macam basa nukleotida yang sangat bervariasi, sehingga di dalam basa nukleotida ini terdapat berbagai macam informasi genetika. Jadi peran DNA ini terbagi menjadi 2, yaitu 1. Sebagai pewaris sifat dari induk kepada anaknya yang disebut sebagai replikasi DNA, 2. Sebagai ekspresi informasi genetika.